Kopinya Minum, enak, Bib. enak kopinya. Iya, kopinya pasti enak di sini. Makanannya tuh nggak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ternyata dia orangnya. Maksudnya gimana? Enggak nyangka selama ini. Lah Aku udah ngasih semua sama kamu, Bib. Salah. Aku kurang apa, Bib? kesana dong kok ke sini. Saya bukan kesini. Kok kalian mirip sih? Loh, kok bisa? Gimana dong? Bilang selama ini kamu menduga aku binatang. Kenapa? Enggak dong. Dia orangnya katanya. Dia orang. Orang dari dulu loh jadi orang. Nih, nggak boleh. Enggak boleh kita berdua nih, Bu. Jangan mengganggu. Nah, Kita lagi ngaji. Iya. Setan pengganggu. Jangan. Mana gini? Kalau begitu kelar dong, berarti orang acaranya. ngaji, Bib. Ya kan namanya juga ruang ngaji. Kalian pengen berduaan, ya udah saya yang keluar aja. Acaranya bukan dong. Atau gimana ini urusan laki saya nih? Nih, mau gimana konsepnya? Udah duduk semua, biar kita ngaji bareng. Nah, itu dia. Ini kayak begini kan suuzon, Bib. Nggak boleh. Kamu tuh harus husnuzon. Berprasangka baik selalu. Ya Ya kan kan, Bib? manusia tapi tinggi. Manusia, Bib, wajar, manusiawi itu. Berpikiran buruk. Justru Berpikiran baik. Oh iya betul. Iya berpikiran buruk manusiawi. betul. Nah itu berpikiran buruk itu jangan dianggap manusiawi. Karena Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia itu dalam keadaan yang terbaik. Memang ada nafsu, tapi nafsu kan harus dikendalikan sama kita. Jadi yang manusiawi itu adalah ketika kita berada di jalannya Allah. Harusnya begitu ya. Iya. Tapi iya. kadang kita emang kan salah, hilaf. Itu kan Iya. bagian dari kita sebagai manusia. Iya. Cuman yang penting, pertama ya, ketika kita melakukan sesuatu itu jangan menggebu-gebu. Kita kan tadi tiba-tiba, Langsung Padahal belum tentu. belum tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Nah, jadi tabayun dulu. Tabayun itu semacam klarifikasi. Bener, Oh. klarifikasi. Nah, terus yang kedua juga ketika kita salah langsung bersiap untuk meminta maaf. Oh, siap-siap dan berani tanggung Iya, jawab. berani tanggung jawab. Yang penting begitu sih. Husnuzon. Utamanya husnuzon. Tapi itu susah. Nah, itu dia. Apalagi nih Habib ya, maksudnya kayak Dia kok manggil kamu ibu? Ya, Iya. Kalian pacaran kan haram pacaran. kita udah halal gitu. Oh, ada ini logo MUI-nya dah ada. Ada Ya, katanya udah halal. ada logo MUI plus ada cap dari Bepom. Nggak berbahaya. Istri. Iya gitu. Kadang nanya. Iya gitu. Tapi nggak tahu kami ini sama istri. Tahu sih. Oh gitu. Nggak tahu industri. Biasa. Saya kan habis industri. Habib industri. Iya Bib, dia tuh suka gitu, suka suzon terus gitu kan. Kita kan kalau di dalam hidup kan harus husnuzon selalu ya Bib ya. Suka lupa ngaca dia orang. Ya. Mau izin main futsal aja banyak banget pertanyaannya. Iya Bib, Iya. kan dia sering banget. Husnuzon gimana begitu? Makanya jangan minta izin, minta maaf aja. Kalau diulang. Kan emang bapak begitu, emang gitu Bib. Ya maksudnya kita kan pikirannya kan emang selalu pengennya husnuzon gitu. Tapi kalau misalnya kayak suami saya nih, hari Jumat main bola, hari Sabtu main bola, hari Minggu main bola lagi, main bola mulu, pagi-pagi banget. Lu ngapain sih sebenarnya bener kagak sih main bola Tadi gitu? Habib udah bilang. Ya Apa? kan, tabayun dulu. Gimana cara tabayun klarifikasi? Kamu ikut sama aku main bola. Nah, masalahnya dia jamnya masih tidur. Iya, juga. aku mau jadi apa? Mau jadi pom-pom gue, mau jadi wasit. Ya sebenarnya kita bisa husnuzon bahwa pertama bahwa olahraga tuh baik. Iya memang. Mending main bola daripada main yang lain. Nah, main apa tuh? Main apa? Iya. Nah itu. Main catur. Main catur. Nggak haram ya, olahraga. Itu olahraga. Ya main riba. Main riba nggak boleh. Alhamdulillah tuh. Mainin perasaan nggak boleh. Main judi. Nggak boleh. Iya. Juri. Nggak boleh. Kompak ya main jodoh ya. Gimana Nah, itu? itu jadi husnuzon itu adalah salah satu inti ajaran Islam. Di mana di husnuzon itu kalau kita husnuzon kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan kalau kita suuzon kita akan dapat keburukan di dunia dan di akhirat. Contohnya ya, ada seorang yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat tentang Nabi Muhammad Ya. bercerita tentang ketemu dengan satu orang Ya. yang
satu orang itu mendapatkan keburukan di dunia dan di akhirat juga. Hidupnya belangsak di dunia dan di akhirat hidupnya juga dia menjadi penghuni neraka. Kemudian Nabi membacakan surat Al-Fussilat ayat 23 tentang buruknya berburuk sangka. Jadi di dunia diluluh lantakan, di akhirat dia disiksa karena dia suuzon. Cuma gara-gara suzon aja. Suuzon. Ya Allah. Dan ada orang namanya Malik ibn Dinar. Diceritakan dia ini diceritakan dalam satu kitab yang bercerita tentang kebahagiaan di dunia dan di akhirat orang-orang yang husnuzon. Iya. Nama kitabnya itu Husnudzon Billah, husnuzon kepada Allah. Itu diceritakan Malik bin Dinar ini dimimpikan bahwa ketika dia wafat dia bahagia di akhirat. Kemudian ditanya dong oleh dia ke Malik bin Dinar, kamu ini kok bisa semegah ini tempatnya di akhirat dan sebahagia ini? Kemudian dia cerita, saya ini sebenarnya banyak dosa, cuman saya selalu husnuzon kepada Allah bahwa Allah baik dan akan memberikan kebaikan bagi saya di dunia dan di akhirat. Makanya di dunia saya bahagia, di akhirat saya crazy rich gitu Pak. Nah, juga kepada Allah kita itu wajib husnuzon. Kenapa? Karena kata Allah sendiri dalam hadis qudsi, Allah katakan ana inda dzanni abdi, aku itu tergantung kepada prasangkamu kepadaku. Kalau prasangkamu baik, maka aku jadikan kamu baik. Contohnya, kemarin tuh aku ketemu dengan orang yang jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Oke. Nah, aku tanya, Pak, ini kan pom bensin, Bapak harusnya kan nggak jual di depan sini, kan ini raksasa Pak. Lagian Pak ya, kalaupun mau dijual depan pom bensin, di pintu masuk dong, ngalangin orang yang mau masuk, jangan di pintu keluar. Orang udah beli bensin. Iya. Terus kata dia, rezeki udah diatur sama Allah. Rezekinya semut gak bakal dimakan gajah, rezekinya gajah gak bakal dimakan semut. Jadi udah diatur, dan ternyata 3 anaknya sarjana dari jual bensin eceran di depan pom Di bensin. pintu keluar lagi ya. Husnuzon sama Allah, akhirnya Allah kasih jalan orang yang malas ngantri naik motor beli ke dia. Oh gitu. Mahal dikit gak apa-apa deh, Yang penting nggak antri. Ih, Toh juga Masya Allah. nggak mungkin kan, bensinnya jangan-jangan dicampur air, nggak mungkin kan? Bensin dicampur air kan nggak nyambung. Iya, bakal nyatu, Nggak ya, betul bisa. juga Nah sih. gitu, husnuzon kepada Allah. Husnuzon betul. Kalau katanya juga yang beli dari si orang itu tadi, Iya. ya itu tadi si pom bensin itu kalau lagi habis beli ke sini. Jangan ada Diisi ke tangkinya lagi. oh, dari timbal balik. Iya. Lucu kamu ya ampun. Iya, ya ampun. Kalau gitu aku akan menghadirkan seonggok minuman. Seonggok segelas, seonggok. Mau ya, sebentar ya. Boleh deh. Ini Tadi dong. kebetulan ada suami saya ya, teman-teman ngaji Oh, ya. suaminya ya? Iya, alhamdulillah. Oh, udah gak lucu kan? Bentar, habis industri ya? Iya, lanjut lagi. TV. Tuh, bener kan Bib? Banyak banget yang nanya-nanya kan Bib? Kalau Apa punya tuh? suami Iya. nggak puasa di bulan Iya. Ramadan, tegur dong, jangan dibiarin. Kan masih sahur Bib. Ya masa sahur gitu? Nggak boleh minum kalau udah azan nggak? Ini minum. Ya nggak apa-apa. Barusan nggak minum Habib, enggak. Kan belum azan. Belum ada Bib. Makanya cepet dari tadi aduk terus. Tapi ini true story. True Istri story. saya semenjak saya nikah belum Mas, pernah nyiapin kopi. Maksud kayak, Mas, Ada jangan hukumnya nggak? dibongkar Mas, jangan dibongkar semuanya Mas. Jangan dibongkar semuanya Mas, bahaya hidup saya Anda gini. adanya nggak bikinin minuman untuk Sama, istriku juga nggak pernah bikinin aku kopi. Alhamdulillah ya Soalnya aku Allah. minum teh, jadi dia bikinin teh. cerita dong kalau begitu. Terima kasih ya Bib ya. Sampai di situ aja jawabannya ya Bib. Tapi Jangan ya, keluar ya. jangan menganggap pekerjaan rumah itu kewajiban istri. Karena Nabi Muhammad jahit sepatunya sendiri. Nabi Muhammad jahit pakaiannya juga kadang sendiri. Bikin minuman, makanan kadang sendiri. Jadi maksudnya itu bukan hanya tugas istri. Tapi kalau istri melakukan sih ya baik ya. Enggak, suaminya udah capek di luar. Saya merasa Iya. terpojok di episode kali ini. Ya. Atau sendiri dapat pahala ya nggak sih, Bib? Iya. Itu bukan. Lagian dia udah kelihatan emang udah bermasalah. Bilang terpojok. Padahal di tengah loh. Dia bilang terpojok. Di tengah loh. Nggak
terjajak ya. Di tengah-tengah banget posisi saya ya. Tuh, dengerin. Apa ya? Istri tuh, coba kamu bikin kopi aja. Ngapain kamu cari uang di sini? Nah, justru itu ya, hanya dia kan Bukan. yang cari duit. Nah, jadi Cari gimana? duit 1 episode doang, 30 dong. Itu dia. Mau nanya nggak nih? Jadi boleh ya? Boleh. Oke. Nah. Dari Soplak? Enggak, bukan. Sok Radit. Sokradit. Apakah boleh husnuzon sama temen yang berduaan di kosan? Cueks. Waduh. Cuaks gitu ya. Cueks. Cuak. Jadi gini ya. Itu pertanyaan buat saya dong. Buat Radit. Oh, bukan buat saya. Kamu pernah begitu ya? Enggak lah, ya Allah. Malah dia jadi bumerang. Kena deh. Ya, iya lagi masalah gue gitu. Nah, kalau berduaan itu masuk ke bab waspada karena di tempat kosan. Kalau berduaan di tempat umum masih kita bisa husnuzon. Ya. Atau berduaan di masjid umum masih kita bisa berhusnuzon. Ya. Tapi kalau udah di kosan, walaupun ibadah berduaan yang bukan muhrim itu gak boleh karena masuknya khalwat. Yang ketiga setan. 1, 2, 3. Iya setan. Nggak apa-apa, Bib. Yang penting saya pulang dibayar. Anda laki kaya kan? Oh ya, enggak lah. Maksudnya kan dibayar. Karena Makanannya bisa dibayar. Jadi pokoknya intinya mau perbuatannya itu baik tapi dilakukan oleh dua orang yang bukan muhrim di tempat boleh. yang gitu ya, Tertutup tertutup, lah, bukan gitu tempat ya. umum, itu gak boleh. Ya mungkin dari tempat lain kali Bib. Haram, haram. Mau ngapain dia? Nggak ada tempat lain. Ya Oh, silaturahmi. itu kalian berdua dulu? Enggak? Enggak dong. Enggak? Dia tahu banget kayak mau ngapain apa. Kita mah nggak begitu Nggak pernah ya kita Bang. Gak pernah sama sekali? Nggak pernah ketahuan. Astagfirullahaladzim. Ini kan bantu upload ya? Oke. Boleh ya? Bisa nggak sih? Tuh. Mana? Ini ya. Nih. Pertanyaan berikutnya Oke. dari Ria Komaria. Apa hukumnya berhusnuzon kepada orang yang sering berbohong? Hah? Oh, Nah, kita iya. udah tahu nih orang suka berbohong, tapi kita apa harus tetap berhusnuzon juga sama beliau gitu? Iya, jadi tugas kita adalah berhusnuzon pada batas yang tadi ya, tidak melanggar kewaspadaan. Nah, kalau orang itu terus-terusan berbohong, ya udah kita tetap berhusnuzon kepada dia, tapi jangan memberi kesempatan lagi untuk dia menjalankan kebohongannya. Misalnya dia terus bohong dalam bisnis, ya udah kita Tinggalkan kerjasama mungkin itu suatu gitu ya, hari dia berubah lah, terserah lah, tapi kita udahlah ngasih pelajaran ke dia. Gua gak bisnis sama lo dulu deh karena lo udah berbohong beberapa kali. Kepercayaan itu mahal harganya. Kan ada ceritanya tuh, satu orang bilang, "Oh, kambing saya dimakan serigala," datang orang kampung, tapi bohong kata dia. Sebel banget ya. Kedua gitu lagi. Yang ketiga beneran dimakan serigala, dia yang jeri-jeri gak ada yang datang karena udah kebiasaan bohong. Nah, bagi yang bohong itu jangan dibiasain. Jadi bumerang nanti buat Bahkan diri bohong sendiri. itu punya edik. Karena kenapa? Satu kebohongan harus ditutupi oleh kebohongan lain. Punya Misalnya, edik iya, brokoli. bisa. Enggak, Bukan. itu edik. Iya. Edik. Ono. Aduh, Enggak, itu bukan. bukan. Rio. Mas Parto. Iya, enggak. Mas Parto. Mas Parto. oke. Nah, lanjutlah nih. Jangan lanjut. Ayo kita dilanjutin nih, dilanjutin pertanyaan barusan. Tapi gimana kalau ternyata pas dia lagi minta pertolongan sama kita, ini serius nih. Nah, makanya tugas kita adalah selalu berhusnuzon kepada orang lain. Nggak boleh bersuzon, kecuali memang udah kita tahu, Oh. udah waspada, udah. Jadi tugas kita ya cuma husnuzon. Karena gini, tapi ditipu terus. Nggak ada istilahnya tertipu bagi orang yang husnuzon. Kecuali memang kita udah tahu dan kita mau didik dia, itu kan juga ibadah kita mendidik dia, Iya. maka ya udah. Nggak deh ini. Kenapa? Iya udah jelas lu nggak ada saksinya nih. Mau kita bisnis nggak ada perjanjiannya misalnya. Tapi gua kalau bisnis gak usah pakai bawa notaris ya. Kenapa? Ya gua kalau ketemu notaris alergi merah-merah gitu misalnya kan. Ada yang gitu ya? Iya, aneh-aneh udah kan. Udah Nah itu jelas nih. kita Patut kan waspada. waspada. Tapi tugas kita adalah husnuzon terus kepada orang lain dan gak kira rugi. Walaupun rugi duit diganti sama Allah karena keberkahan dari husnuzon. Nih, contoh misalnya nih ya, sama pasangan suami atau istri juga nih, kadang-kadang kalau saya ngasih sesuatu berbuat Ngomong baik. kalian suami istri kan?
Ini udah berapa kali? Ini meja masih kuat nggak? Bentar lagi saya terbalikin meja nih. Jangan. Mau apa lagi aku mau diskakmat apa Enggak, lagi, Mas? kadang-kadang gini, saya ngasih sesuatu misalnya, ini bunga nih buat kamu atau uang, pasti dia habis ngelakuin salah ya. Nah, Itu udah ya. habis ngelakuin salah apa kamu? Bongkar dikit-dikit. Iya, besok jangan datengin Kinos lagi deh ya. Bongkar. Iwan bongkar, bongkar. Aku telepon istri dulu biar dengerin obrolan kita nih, penting juga nih obrolan kita ya. Oh sama? Iya. Ini udah parah, berarti banyak. Siapa tahu ada yang sama. Coba gimana? Nah, iya, nah itu kita itu tugasnya, apalagi ketika mendapatkan berita gembira, Iya. tugasnya kita adalah gembira, berhusnudzon kepada orang lain. Jangankan yang gembira ya, yang buruk saja. Ada seorang ulama yang jalan dengan seorang ahli maksiat. Dia nasihati, kamu jangan mabuk, jangan judi dan lain sebagainya. Ngelewatin satu pohon gede, yang ulama lewat kiri, yang ahli maksiat ini lewat kanan, preman. Ketemu setelah 2 detik paling ya pisah. Iya. Si ulama ini udah gak nyeramain lagi. Nanya dong si preman ini, kamu kenapa gak ceramah sekarang? Kata dia, saya tadinya tahu bener-bener dengan mata kepala saya bahwa kamu berjudi dan minum minuman keras, makanya saya nasihati. Nah tadi melewati batang pohon yang gede, ada waktu 2 detik, saya husnudzon, siapa tahu kamu bertobat kepada Allah dan tobat kamu diterima. Maka bagi saya ketika ketemu lagi, kamu bukan lagi preman, orang yang saya belum ketahui kelakuannya. Ya Allah, padahal cuma 2 detik Iya, doang. padahal ya, itu Dek. kemaksiatan. Iya. Apalagi kebaikan, bunga. Apalagi bunganya bunga bank. Wah, Nggak boleh. tapi saya suka itu. Astagfirullah. Tolong kita cari-cari. Oke, ini kayaknya obrolan ini aku seperti macam istri terjebak di antara suami-suami ya. Jadi kayak ada suara hati suami-suami, terus ada perwakilan istri cuma satu. Wow, enak sekali Enak, nih. yaudah. Nanti teman-teman ngaji masih boleh tanya-tanya karena kita masih ada di ruang ngaji. Jangan kemana-mana. Kita masih ngebahas soal husnuzon ya. Jadi teman-teman ngaji mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari obrolan ini. Kamu baca pertanyaan aja deh, Mas. Dari Indah ya. Dari ya Indah. Indah Nafisah ya. Oh, Nafisah. Bagaimana cara kita berhusnuzon kepada orang tua yang pemarah? Orang tua nih. Nah, kalau sama orang tua, kita bukan cuman husnuzon, tapi orang tua jahat sekalipun tugas kita adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apa? Bukan taat, tapi berbuat baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, orang tuanya itu jahat dan tidak merestui dia masuk Islam. Tapi dia tetap masuk Islam dan tidak mengikuti orang tuanya karena atiullah wa atiur rasul. Ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketaatan itu hanya dalam kebaikan, nggak boleh dalam kemaksiatan. Ya. Nah, dia nggak taat sama orang tuanya, tapi tetap berbuat baik kata Nabi Muhammad kepada orang tuamu. Tetap jaga silaturahmi, jaga perbuatan baik kamu kepada orang tuamu. Walaupun orang tuamu beda agama, walaupun orang tuamu jahat kepadamu, kamu harus tetap baik kepada dia. Bahkan ada kisah Alqamah yang ketika detik-detik akhir kematiannya, dia sulit untuk dicabut nyawanya karena orang tuanya, dia punya masalah dengan orang tuanya dan belum minta maaf kepada orang tuanya. Jadi kepada orang tua bukan cuma husnudzon, walaupun dia jahat di depan mata kita, kita tetap nasehatin, tapi juga tetap berbuat baik kepada orang tua. Jangan sama orang tua, orang tua saya jahat, saya nggak mau nyapa dia lah. Oh, malah tinggalin orang Nggak tua. boleh ya, Bib ya. Nyapa orang lain aja nggak boleh, apalagi orang tua gitu. Jadi konteksnya kalau ke orang tua lebih ke ya udah mau jelek, mau jahat, mau buruk, mau apa ya itu orang tua. Itu Gue tetap ibadah. harus berbakti gitu ya. Iya. Kita tetap dapat pahala tuh. Iya, karena kita berbuat baik kepada dia Tanggung bukan jawab karena ya. dia baik, tapi karena Allah yang nyuruh. Lagian ke semua orang seharusnya begitu. Kita kalau baik hanya kepada orang baik, Iya. itu namanya Biasa. transaksi. Transaksi. Tapi kalau baik kepada orang yang tidak baik, itu namanya edukasi itu. Wih. Wah, Ajari, kan? keren. Ya. Supaya terjadi harmonisasi di dalam kehidupan Iya. ini. Frekuensinya juga ketemu. Betul.
sehingga terjadi internalisasi nilai-nilai yang kemudian bisa kita eksternalisasi kepada orang lain. Terima kasih Mas Vicky ya. Iya. Nggak, ini kalau tuh ada di rangkum jadi lagu tuh. Ya, jadi gimana? Ada kan lagunya yang frekuensi ini apa tuh sekarang? Nyanyikan deh, nyanyikan. Kan katanya musik haram. Oh iya. Tapi kalau dimanfaatkan dengan hal baik kan nggak apa-apa kan ya. Nah, kan ini nggak baik, saya ditembak padahal Ya udah, yang baik itu adalah memberikan kebahagiaan, bagi-bagi berkah di bulan Ramadan ini. Buat teman-teman ngaji yang sudah bertanya, ada Rp500.000 masing-masing untuk 2 orang pemenang, dan yang beruntung untuk penanya kali ini adalah Ria Komaria dan juga Indah Halnafisa. Jangan lupa nanti hadiahnya dipotong pajak. Terima kasih teman-teman ngaji yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan, Amin. bisa menjadi lebih baik lagi Amin. nanti setelah Ramadan gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya bersama saya dan juga Habib Jafar. Diajak. Kamu di episode ini aja. Oh, siap. Nanti kita mencari nafkah sendiri-sendiri demi rumah tangga yang kalian lebih bisa baik. nggak sih debatnya di rumah? Juga sih. Kalian bakal ketemu lagi. Iya, benar juga sih. Yaudah, kalau